Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teks wawancara tentang BUMN yang bangkrut di Indonesia dan apa penyebabnya. Terima kasih, selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus BUMN yang pernah mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan. Beberapa contohnya antara lain Merpati Nusantara Airlines. Maskapai penerbangan ini dinyatakan valid setelah mengalami kesulitan keuangan yang berkepanjangan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan Merpati antara lain persaingan yang ketat di industri penerbangan, tingginya biaya operasional, dan utang yang menumpuk. Kedua, PT Industri Sandang Nusantara. Perusahaan tekstil ini mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan industri tekstil global yang semakin kompetitif. Selain itu, ISN juga menghadapi penurunan permintaan produk tekstil dalam negeri. Yang ketiga, PT Kertas Craft Aceh. Perusahaan produsen kertas ini mengalami kebangkrutan akibat berbagai faktor seperti harga pulp yang terus meningkat, persaingan yang ketat, dan masalah teknis dalam produk. Beberapa faktor umum yang menyebabkan BUMN bangkrut antara lain yang pertama, persaingan yang ketat. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi membuat BUMN harus bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun internasional yang lebih efisien. Yang kedua, teknologi yang usang. Banyak BUMN yang masih menggunakan teknologi yang sudah usang sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi yang lebih modern. Yang ketiga, manajemen yang buruk. Ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, korupsi dan nepotisme juga dapat menyebabkan kebangkrutan BUMN. Yang keempat, beban utang yang tinggi. Utang yang terlalu besar dapat membebani keuangan BUMN dan membuatnya sulit untuk beroperasi secara efisien. Yang kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga dapat berdampak negatif pada kinerja BUMN. Lalu ada dampak kebangkrutan BUMN antara lain yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaan jika BUMN bangkrut. Yang kedua, kerugian negara akan kehilangan pendapatan dari pajak dan dividen yang seharusnya diterima dari BUMN. Yang ketiga, terhambatnya pembangunan seperti infrastruktur, energi, dan industri. Yang keempat, menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Lalu ada upaya pencegahan kebangkrutan BUMN. Yang pertama, reformasi BUMN. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap BUMN termasuk perbaikan manajemen, peningkatan efisiensi, dan diversifikasi usaha. Yang kedua, penguatan tata kelola perusahaan, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance di BUMN. Yang ketiga, inovasi dan pengembangan produk, mendorong BUMN untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, dukungan pemerintah, memberikan dukungan yang konsisten dan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan maupun finansial. Kebangkrutan badan usaha milik negara atau BUMN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan kompleks bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak potensial yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terganggunya pelayanan publik. Yang kedua, ketergantungan masyarakat, yaitu masyarakat sangat bergantung pada layanan BUMN. Gangguan layanan dapat memicu protes dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, PHK massal. Kebangkrutan BUMN akan mengakibatkan PHK massal yang dapat meningkatkan angka pengangguran. Yang keempat, ada beban sosial, yaitu peningkatan pengangguran akan meningkatkan beban sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Yang kelima, ada kerugian keuangan. Negara akan kehilangan aset-aset berharga yang dimiliki BUMN, sehingga mengurangi pendapatan negara. Yang keenam, ada penurunan kepercayaan investor. Investor akan kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan. Yang ketujuh, ada kurangnya investasi. Investor akan enggan menanamkan modal di Indonesia jika kondisi ekonomi dan politik tidak stabil. Yang kedelapan, ada perlambatan pertumbuhan. Kebangkrutan BUMN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah mencegah kebangkrutan BUMN. Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan BUMN, diperlukan langkah-langkah strategis seperti berikut, yaitu penguatan tata kelola perusahaan, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu GCG yang lebih ketat. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi, melakukan efisiensi biaya, optimalisasi aset, dan pengembangan bisnis baru yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada transformasi digital, mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya ada fokus pada core business. BUMN sebaiknya fokus pada bisnis inti dan melepaskan bisnis yang tidak strategis.
Selanjutnya ada penguatan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan sektor swasta, membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperkuat posisi BUMN. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi kebangkrutan BUMN. Beberapa upaya yang sering dilakukan antara lain yaitu yang pertama, pemerintah sudah sering melakukan restrukturisasi utang. Tujuannya untuk meringankan segala beban utang BUMN dengan cara mengubah jangka waktu pembayaran, menurunkan suku bunga, atau mengonversi utang menjadi ekuitas. Cara kerjanya yaitu pemerintah bekerja sama dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang BUMN yang mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, langkah pemerintah yaitu melakukan penyertaan modal negara atau PMN. Tujuannya yaitu memberikan suntikan dana segar kepada BUMN yang mengalami kekurangan modal. Cara kerjanya yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membeli saham baru di BUMN yang membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga yaitu ada konsolidasi BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi dengan menggabungkan beberapa BUMN yang memiliki kegiatan usaha yang serupa. Cara kerjanya yaitu BUMN yang memiliki kesamaan bisnis digabung menjadi satu entitas yang lebih besar dan lebih kuat. Yang keempat, pemerintah melakukan privatisasi. Tujuannya mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan BUMN kepada pihak swasta. Cara kerjanya ialah pemerintah menjual saham BUMN kepada investor swasta melalui mekanisme lelang atau penawaran umum pendana atau yang biasa disebut dengan IPO. Yang kelima, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola perusahaan. Tujuannya itu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja BUMN. Cara kerjanya yaitu pemerintah mendorong penerapan prinsip-prinsip seperti Good Corporate Governance atau GCG di BUMN seperti independensi Dewan Komisaris, transparansi laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Yang keenam, pemerintah melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BUMN agar mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada setiap karyawan BUMN serta merekrut beberapa tenaga kerja profesional dari luar negeri sehingga dapat membantu karyawan yang sudah ada. Yang ketujuh, pemerintah melakukan berfokus pada bisnis inti atau core business. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas BUMN dengan bisnis yang lebih strategis. Cara kerjanya yaitu BUMN diminta untuk melaksanakan bisnis yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan bisnis lainnya. Halo Kak, di sini saya mau tanya-tanya. Pertama, saya mau tanya namanya. Namanya siapa Kak? Nama saya Vina. Nah, di sini saya mau tanya, bagaimana menurut Anda dampak kebangkrutan BUMN terhadap kehidupan sehari-hari? Jadi tuh dampaknya itu kayak banyaknya utang. Yang tadinya utangnya sedikit, tiba-tiba tuh menumpuk terus, dan itu menciptakan keuangan yang tidak sehat. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Halo Kak, namanya siapa? Halo Kak, nama saya Dita. Aku izin bertanya ya Kak, apa harapan Anda terhadap peran BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya? Harapan saya yang pertama mendukung UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan terakhir tuh memperkuat daya saing global. Itu yang aku tahu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.